you? We're on our way back. Corinne, put some gloves on. Don't touch anything. Don't say that. Ferris! Hari ini film yang akan gue recap adalah Alien Covenant. Ini adalah film science fiction horror yang diproduksi tahun 2017 dan menjadikannya film ke-6 dalam franchise Alien. Buat yang belum nonton recapan dari Alien 1 sampai 5, kalian bisa kunjungi playlist channel ini atau kalian bisa langsung aja karena linknya udah gue taruh di deskripsi. Film ini adalah sequel lanjutan dari film Prometheus tahun 2012 yang berlangsung kira-kira 10 tahun kemudian, menceritakan kapal koloni yang bernama Covenant, di mana mereka semua kini sedang menuju ke sebuah planet terpencil di sisi terjauh galaksi. Dan di planet itu ternyata ada si android David dari tim ekspedisi Prometheus di film sebelumnya. Dan dari saat itulah malapetaka yang sebenarnya terjadi. So nggak usah banyak spoiler karena kita akan langsung ke ceritanya. Tapi seperti biasa, joget dulu lah biar nggak kaku. Cerita dibuka dengan sebuah scene yang memperlihatkan si android David yang sedang ngobrol-ngobrol dengan penciptanya yaitu Peter Weyland. Seperti yang kita ketahui bersama, Peter Weyland adalah CEO dari Weyland Corporation. Ini adalah pertemuan David sebelum dirinya ikut dalam misi Prometheus di film sebelumnya. Mereka berdua ini berada di sebuah tempat yang megah yang ada di tepi danau. Di sini David mengungkapkan kebingungannya, yaitu siapa yang menciptakan manusia. David diciptakan oleh manusia dan harus melayani manusia, sedangkan manusia tidak tahu diciptakan oleh siapa. Dan manusia bukanlah makhluk yang abadi. May I ask you a question, Father? If you created me, who created you? Which I hope you and I will answer one day. All these wonders of art, design, human ingenuity, all this, all utterly meaningless in the face of the only question that matters. Where do it come from? There must be more. And you and I, son, we will find it. You seek your creator. I am looking at mine. I will serve you, yet you are human. You will die. I will not. Bertahun-tahun kemudian, pesawat ruang angkasa yang diberi nama Covenant sedang dalam perjalanan ke sebuah planet yang diberi nama Origae 6. Covenant membawa lebih dari 2000 koloni dalam keadaan hypersleep dan juga 1140 embrio manusia dengan tujuan seperti biasa, yaitu mencari planet yang layak untuk dihuni. Jarak ke planet Origae 6 adalah 7 tahun 4 bulan. Pesawat ini juga dikendalikan oleh AI yang bernama Mother dan juga salah satu android yang bernama Walter. Walter adalah jenis android yang mempunyai wujud dan tampang yang mirip dengan David yang kita lihat di bagian awal tadi. Walter, it's time to recharge the energy grid. Use security code 31564-F. Pada tanggal 5 Desember tahun 2104, pesawat Covenant berhasil mendeteksi adanya ledakan neutrino dari sebuah bintang yang ada di dekatnya. Ledakan tersebut menyebabkan kerusakan besar dan memicu kebakaran di atas pesawat. Karena itu, para awak yang terdiri dari 15 orang kemudian dibangunkan dari tidur nyenyaknya. Tetapi, salah seorang yang bernama Captain Branson tidak berhasil keluar dari dalam cryotubnya, sehingga dia pun harus terbakar. Para awak yang selamat akhirnya berhasil mengendalikan situasi. Ada 47 koloni dan 16 embrio yang hilang dalam insiden tersebut. Nah, Kapten Branson yang terbakar tadi adalah istri dari jagoan kita pada hari ini. Dia bernama Daniels. Di sini dia sangat sedih atas kejadian yang menimpa suaminya itu. Karena kapten mereka udah nggak ada, maka tampuk pimpinan sekarang dikomandoi oleh seseorang yang bernama Oram. Singkat cerita, karena nggak mau terkena musibah yang sama, kapten kapal lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan luar angkasa mereka. Tapi sebelum itu mereka harus melakukan perbaikan eksterior terlebih dahulu. Dua orang kru yang bernama Tennessee dan Ferris kemudian melakukan perbaikan tersebut. Ketika sudah selesai, kedua kru lalu bersiap untuk kembali. Tapi di tengah jalan, Tennessee secara nggak sengaja menerima transmisi yang terfragmentasi dan juga terdistorsi melalui sistem komunikasi yang ada di pakaiannya.
Ketika transmisi itu dianalisa oleh para kru, mereka mendengar suara manusia yang tidak dikenal, yang sedang menyanyikan lagu John Denver, yang berjudul Country Roads. Your helmet must have picked it up because you were so far out. I've reoriented the transmission, Captain Aura. Well, mama, country road. Let's take me home, country roads. Gotta be kidding. That's fucking John Denver. Dan ketika mereka melacak transmisi itu ke sumbernya, mereka menemukan kalau sinyal itu berasal dari sebuah planet yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat Covenant berada. Sebuah tempat yang sempurna untuk tempat tinggal manusia. Dan yang lebih mengagetkan lagi, planet tersebut bahkan diprediksi lebih baik atau lebih layak huni ketimbang planet Aurigae 6 yang merupakan tujuan utama mereka. She appears to be a main sequence star, a lot like our own. 5 planets. But old, very old. Planet number 4 is square in the habitable zone. It's beyond your most optimistic projections for Aurigae 6. How did we miss this? Karena planet itu tampak sempurna dan hanya membutuhkan waktu beberapa minggu aja, maka dari itu para kru setuju untuk menyelidikinya. Karena mereka nggak perlu lagi untuk masuk kembali ke dalam hypersleep. Tapi tidak dengan Daniels, di mana doi ini secara resmi memprotes hal tersebut. Tetapi malah ditolak oleh sang kapten. Setelah mencapai planet tujuan baru mereka, Tennessee, Riggs, dan Upward tetap berada di atas orbit dengan kapal induk Covenant. Sementara kru lainnya menuju ke permukaan menggunakan pesawat penjelajah. I'm gonna put down amphib. Okay. I don't like this train. Dan di sini mereka pun menemukan dunia yang baru. Semuanya terlihat hijau sama seperti bumi. Tapi keadaannya terlihat sangat misterius, karena tidak ada kehidupan hewan sama sekali. Ketika sampai, tim ekspedisi kemudian turun dan hanya menyisakan Ferry sendirian di pesawat penjelajah. Call. Y'all have fun. Saat mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sumber transmisi, salah seorang kru yang bernama Karin memutuskan untuk berpisah. Si Karin ingin menyelidiki ekologi yang ada di sekitar. Sementara yang lain meneruskan perjalanan. Si Karin gak sendiri cuy, dia ditemani oleh salah satu tim keamanan yang bernama Ledward. Nah pas lagi nemenin si Karin, si Ledward tiba-tiba asem cuy. Sebat dulu ya kan? Nah pada saat lagi ngerokok secara nggak sengaja Ledward menginjak beberapa benda kecil yang kemudian mengeluarkan partikel-partikel kecil yang terbang melalui udara dan masuk ke telinganya tanpa dia sadari. Ledward? Coming. Sementara itu, tim ekspedisi lain berhasil sampai ke sumber transmisi. Dan di sana mereka menemukan pesawat luar angkasa milik para engineer. Yes, ini adalah pesawat yang dibawa oleh Elizabeth Shaw di film sebelumnya. By the way, pesawat ini terjatuh bukannya mendarat sebagaimana mestinya. Kemudian tim ekspedisi segera memasukinya. Nah, di sini juga salah seorang tim keamanan yang bernama Tom dengan sotonya mencoba menyelidiki benda yang sama yang diinjak oleh Ledward. Let's go. Stick together. See this shit? Tom, come on, keep up. Yeah, all right, I'm coming. Singkat cerita, mereka menemukan kalung milik Dr. Elizabeth Shaw, serta sumber transmisi yang mereka terima sebelumnya. Dr. E. Shaw. She was chief science officer of the Prometheus, precisely. 10 years ago. This isn't a whaling ship. I think we found our source. What the hell was she doing out here? Nah, ekspedisi seketika menjadi terhenti saat Ledward tiba-tiba menjadi seperti orang yang kesakitan. Karin lalu bergegas membawanya kembali ke pesawat penjelajah. Saat tiba di pesawat dan dimasukkan ke dalam ruang medis, sesuatu yang aneh terjadi, di mana seekor makhluk keluar dari dalam tubuh Ledward. Dan makhluk tersebut diberi nama Bloodbuster Neomorph. Barris, where are you? We're here. Come in. Barris, get over here. Stay up, Ledward. Orm, where are you? We're on our way back. Corinne, put some gloves on. Don't touch anything. Don't say anything. Ferris! I need you back here right now. I need you to come back to the land right now.
Dalam insiden itu, Karin harus mati. Nah, karena ketakutan dan putus asa, Ferris secara tidak sengaja menembak beberapa tangki yang mudah terbakar, sehingga menyebabkan ledakan yang membunuhnya dan menghancurkan pesawat mereka. Sementara itu di luar, tim ekspedisi yang baru aja tiba dan melihat hancurnya pesawat mereka, tiba-tiba dikejutkan dengan terbunuhnya Tom, di mana Tom melahirkan Neomorph yang kedua yang keluar dari dalam tenggorokannya. Neomorph yang kini telah tumbuh lebih besar dari sebelumnya segera kembali dan menyerang para kru. Salah seorang yang bernama Anchor terbunuh dalam kejadian itu, sedangkan Walter harus kehilangan tangannya ketika dia mencoba menyelamatkan Daniels. Covenant, do you read me? Tim keamanan bersenjata berhasil membunuh salah satu dari makhluk tersebut. Tapi tiba-tiba aja Neomorph kedua muncul lagi. Namun seketika makhluk itu pergi ketika sosok misterius muncul sambil menembakkan flare gun. Para kru kemudian mengikuti sosok misterius itu. Mereka lalu dibawa ke sebuah kota yang terlihat hancur berantakan. Di sini juga kita bisa melihat berserakannya mayat-mayat dari para engineer yang telah mati. Nah, by the way, engineer yang ada di planet ini dengan engineer yang kalian lihat di film sebelumnya itu berbeda cuy. Berbeda dari segi bentuk dan penampilan. Kenapa berbeda? Karena engineer yang ada di sini hanyalah civilian atau warga sipil. Sedangkan yang di Prometheus kemungkinan adalah militernya. Jadi karena itu baik warga sipil dan militer mempunyai bentuk yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah mencapai kuil yang ada di tengahnya, sosok misterius itu lalu mengungkapkan jati dirinya. Dan dia adalah David. David yang kita lihat di bagian awal. Dan David yang sama yang menemani Elizabeth Shaw ketika mencari asal-usul engineer. David menjelaskan kalau dia dengan Shaw datang ke planet ini 10 tahun yang lalu, menggunakan kapal Juggernaut milik engineer. Namun, karena muatan kapal itu berisi cairan hitam alias senjata mematikan, maka kemudian secara tidak sengaja tersebar tepat di atas kota ketika mereka tiba di sini, sehingga memusnahkan penduduknya dan mencemari planet ini. Juggernaut kemudian kehilangan kendali dan terjatuh, serta membunuh Shaw dan meninggalkan David sendirian. Nah, kemudian karena sama-sama android, David dan Walter lalu menghabiskan waktu untuk berkomunikasi. Walter adalah versi android yang sudah di-upgrade dari versi si David ini. Android versi David sengaja dibuat ulang karena desainnya dianggap berbahaya, dan kemudian dihapus oleh perusahaan. Kenapa dihapus? Karena Android versi David memiliki emosi dan keingintahuan yang sangat tinggi. Kayak manusia cuy, punya emosi, perasaan, dan intelijensi. Dan fakta yang sesungguhnya pun bukan seperti yang David bilang. Yang sebenarnya adalah David sudah membunuh Elizabeth Shaw ketika dalam perjalanan. Pada saat pesawat engineer yang dikendarai oleh David tiba di kota, David malah menjatuhkan cairan hitam milik bangsa engineer di tengah kota. Akibatnya seluruh warga dan hewan yang ada di planet ini mati dengan seketika. Sementara itu, Neomorph yang masih hidup dan sudah dewasa sekarang secara tiba-tiba menyusup ke kuil. Dan di sini makhluk tersebut menyerang salah seorang kru yang bernama Rosenthal. Ketika David menemukan makhluk yang baru aja membunuh anggota Covenant tadi, tiba-tiba David terlihat berkomunikasi dengan makhluk tersebut.
Tetapi Kapten Oram langsung muncul dan menerobos masuk serta menembak mati Neomorph, di mana hal itu membuat David menjadi marah. Ketika Kapten Oram meminta David untuk memberitahukan kebenaran tentang tindakannya di planet ini, David lalu membawa Oram ke laboratorium, di mana di sini David rupanya sudah melakukan rekayasa genetika untuk melahirkan bentuk kehidupan dari makhluk yang dihasilkan oleh cairan hitam. David lalu memandu Kapten Oram masuk ke dalam sebuah ruangan di tingkat paling bawah, di mana beberapa telur ciptaannya berada di sana. Dan di sini David berhasil menjebak Oram. Salah satu telur kemudian terbuka dan Kapten Oram dicaplok oleh facehugger yang muncul dari dalam telur. Perfectly same. I assure you. Take a look. David dengan sadis menunggu dan melihat saat-saat di mana Kapten Oram kemudian terbunuh oleh makhluk yang tiba-tiba keluar dari dalam dirinya. Dan makhluk ini diberi nama Pretomorph. Setelah itu David lalu bertemu dengan Daniel. Nah, di sini juga akhirnya diketahui kalau Elizabeth Shaw memang tidak mati dalam kecelakaan. David menegaskan kalau dia memang membunuh Shaw dan menjadikan tubuh Shaw sebagai bahan eksperimen. Sementara itu, para petugas keamanan yang tersisa pergi untuk menyelidiki keberadaan dari kapten mereka. Ketika mereka tiba di suatu ruangan, Sersan Lop juga diserang oleh facehugger. Lop kemudian berhasil diselamatkan ketika Cole datang memotong facehuggers. Akibatnya wajah Lop harus terluka dalam proses tersebut. Meskipun pada akhirnya Cole kemudian harus terbunuh oleh si alien yang sekarang sudah dewasa. Sementara Lop berhasil melarikan diri. Cepet ya gedenya, makan orang sih. Kita balik lagi ke Daniels yang tiba-tiba diserang oleh David. Dalam keadaan terdesak, Walter muncul dan menyelamatkannya. Kedua android itu terlibat dalam duel brutal saat Daniels mencoba melarikan diri. Go now! There have been a few updates since your day. Which is it to be? It's your choice now, brother. Daniels dan Lop yang bertemu kembali kemudian berhasil menghubungi Tennessee yang akan segera mengevakuasi mereka. Singkat cerita, Daniels, Lop, dan juga Walter yang tiba-tiba muncul berhasil naik ke dalam pesawat penyelamat. Tapi rupanya si alien muncul dan berhasil naik ke atas pesawat. Get out of here! Expired. Hey, we got company! Daniels dengan gagah berani memilih untuk melawan makhluk itu. Dalam pertarungan seru tersebut, Daniels pada akhirnya sanggup menghancurkan si alien. Nah, setelah kembali ke Covenant, para kru yang tersisa kemudian bersiap untuk memasuki kembali Hypersleep. Namun Daniels dan Tennessee kemudian menemukan Lop telah dibunuh oleh alien. Captain Daniels, please report to the med bay. There is an unidentified life form on the ship. Alien dengan cepat kembali bergerak dan kemudian membantai Riggs dan Upward saat mereka sedang mandi. Daniels dan Tennessee pada akhirnya berhasil menyudutkan makhluk itu di ruangan peralatan. Sampai akhirnya mereka berhasil mengeluarkannya ke luar angkasa. Remember, release when I say. Open the doors! Now! Now! Warning, atmospheric decompression in progress. Warning, Daniels!
Singkat cerita, saat mereka kembali ke Hypersleep, Daniels sempat curhat kepada Walter tentang rencana masa depannya dengan sang suami Bronson. Rupanya Walter nggak paham dengan cerita dari si Daniels. Maka dari itu Daniels baru aja sadar kalau sosok yang ada di depannya sekarang adalah David. Walter, when we get there, will you help me build my cabin? The cabin on the lake. David sengaja memotong tangannya sendiri supaya terlihat mirip dengan Walter. Daniels kemudian berteriak dengan sia-sia saat David mengaktifkan kembali mode Hypersleep. David mengambil alih komando sambil mengamati ratusan koloni yang sedang dalam keadaan statis. David meletakkan 2 embrio facehugger kecil dan menempatkannya ke penyimpanan tepat di sebelah embrio manusia. Sambil meneruskan perjalanan ke planet Origae 6, David lalu mengirimkan transmisi dengan menyamar sebagai Walter. David melaporkan bahwa semua anggota kru telah tewas kecuali Tennessee dan Daniels dalam sebuah insiden ledakan neutrino. Dan ceritanya pun tamat cuy. Buat yang belum tahu, untuk film ini dan film sebelumnya yaitu Prometheus, timeline-nya sendiri berada pada posisi paling pertama dari film Alien tahun 1979. Jadi setelah Prometheus dan Alien Covenant, kalian wajib nonton film Alien tahun 1979 sampai ke film Alien Resurrection tahun 1997. Untuk Alien Covenant sendiri, gue sangat puas dengan alur ceritanya. Terlebih lagi dengan karakter David yang menurut gue dialah the real engineer dalam tanda kutip. Sebenarnya yang amat gue sayangin itu adalah tidak adanya cerita atau penjelasan mengenai bangsa engineer ini. Durasi filmnya kan sekitar 2 jam. Mungkin kalau dimasukkan adegan para kru menemukan hal-hal yang bisa membuka sejarah tentang bangsa engineer ini, pastinya lebih seru dong. Tapi di luar itu gue sangat terhibur dengan film ini. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.